akan saya awali bagaimana dokumentasi dan multimedia itu diterapkan pada prodi senjata tradisional keris. Khususnya bagaimana kalian mendokumentasikan sebuah benda tulisan aji itu terhadap media yang akan dihasilkan, misalnya katalog, terus website, terus apalagi ada Facebook dan lain sebagainya. Tapi di sini perlu kita tekankan lagi bahwa dokumentasi itu berbeda dengan dokumenter. Dokumenter ranahnya ke multimedia, teknik audio video. Jadi bagaimana teknik audio video yang divisualisasikan dengan beberapa skenario itu menghasilkan sebuah dokumenter, atau secara umumnya disebut film dokumenter. Sedangkan untuk ranah dokumentasi itu adalah induk dari sistem bagaimana kalian mendata atau sangaji tersebut. Jadi dokumentasi di sini ada beberapa bagian, antara lain berupa teks dan visual. Dokumentasi teks itu banyak macamnya juga. Ada yang tahu dokumentasi teks? Contohnya apa Pak? Ya, misalnya catatan sejarah, itu dokumentasi teks. Relief itu dokumentasi visual. Jadi orang zaman dulu udah menerapkan sistem dokumentasi. Bagaimana orang zaman dahulu mendokumentasikan alur cerita dengan prototipe yang sudah ada. Salah satunya keris diwujudkan dalam media batu, yaitu relief, dan dapat divisualisasikan. Jadi dokumentasi orang zaman dulu udah pakai terbentuknya relief itu visual, kita bisa lihat. Nah, untuk pembacaan berupa teks itu wujudnya manuskrip. Misalnya manuskrip keris ada di serat Centini, benar, serat Centini itu mendokumentasikan bagaimana jenis keris, walaupun belum objektif banget, masih subjektif. Jadi belum terlalu detail di situ, hanya dalam bentuk rancang bangun, terus ada loh. Jadi masih ricikan, belum didasarkan dokumentasian ukuran dan lain sebagainya. Karena tulisan aji zaman dulu ukurannya itu menentukan si pemakai, si pemilik tulisan aji gitu. Makanya ketika kalian memfoto keris untuk sekarang, memfoto dan menuliskan, itu perlu lebih detail lagi. Bagaimana kalian mendeskripsikan tangguh, bentuknya, ricikannya, dan ada sentimeternya. Jadi ada kalian bikin untuk ukurannya. Nah, kembali lagi ke dokumentasi. Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan keterampilan dalam mendokumentasikan karya seni. Tidak hanya dalam bentuk teks, gambar, tetapi juga melalui videografi ataupun audio. Nah, selain itu mahasiswa dilatih mampu memproduksi konten multimedia yang informatif, estetis, dan komunikatif sesuai kebutuhan akademik maupun profesional. Terus capaian pembelajarannya untuk mata kuliah dokumentasi ini memahami konsep dokumentasi itu apa aja. Terus dalam dunia seni, pendidikan, dan industri kreatif itu pengembangannya lagi. Jadi kalian nulis bikin sertifikat keris itu kan. Nah, itu merupakan salah satu cara kalian mendokumentasikan tulisan aji tersebut.
Terus ada lagi sistem penangguhan. Kalian nangguh keris di museum dengan ditulisan teks, ada babonnya, manuskripnya. Itu juga salah satu sistem dokumentasi. Jadi di sini dokumentasi adalah induk dari berbagai elemen, mulai dari teks, videografi yang dibentuk dari dokumenter, dan beberapa konten-konten. Ranahnya dokumentasi. Menerapkan teknik dasar dokumentasi, jadi foto, video, audio, dan teks. Untuk keperluan prodi keris atau tosan aji, prodi keris dan senjata tradisional adat, bagaimana mendokumentasikan tosan aji itu, kalian bentuk dalam sebuah katalog, karena itu merupakan luaran kalian mata kuliah berikutnya gitu. Misalnya pameran penciptaan karya kalian kan butuh suatu katalog yang merepresentasikan karya kalian, mulai dari praproduksi, produksinya bagaimana, hingga ke pasca produksi. Jadi mungkin praproduksi isinya dalam dokumentasi tersebut adalah kalian cari bahan, mungkin di pinggir sungai atau di tepi laut, atau mungkin di Gunung Merapi cari kerikil besi ya, seperti itu. Tapi jangan terlalu ya, karena sistemnya praproduksi itu foto-foto bahan dikumpulkan. Setelah itu proses produksi, bagaimana cara kalian menyatukan besi, baja, nikel, itu perlu difoto. Kan ada berbagai teknik tuh. Ada yang teknik Z, kalian menggunakan teknik Z itu nikelnya di tengah. Itu kan beda lagi dengan teknik yang kalian susun besi, nikel, besi, nikel, besi, nikel. Ada dua teknik yang kalian pakai kan selama ini. Nah, yang didokumentasikan, untuk didokumentasikan teknik yang mana kalian pilih gitu, dalam menciptakan suatu karya gitu. Jangan tahu-tahu ujuk-ujuk udah jadi, where we from, dari mana kah ini gitu, lahir dari mana. Jadi dokumentasi adalah gerbang di mana kalian mencatatkan hasil penelitian kalian, hasil penciptaan kalian untuk diteruskan ataupun diliterasikan kepada adik-adik tingkat kalian. Oh, kakak saya dulu pakainya teknik plating, jadi besi, nikel, besi, nikel, besi, nikel, didokumentasikan dan difoto, sistemnya gitu biar cepat gitu. Untuk ratusan lapisan, ratusan lipatan kan lebih cepat dulu daripada yang teknik Z gitu. Seperti itu kan. Itu salah satu fungsinya dokumentasi. Sebenarnya juga ada ini kan, ada sisi negatifnya juga. Kalian mendokumentasi, membuka rahasia teknik tempa kalian sebenarnya di situ. Tapi itu pun kan harus dengan melalui sistem praktek gitu. Jadi jangan takut kalau wah ini teknik tempa saya bisa dimunculkan atau dibuka rahasianya, enggak juga, karena itu hanya sebuah foto. Sampai sekarang pun rahasia-rahasia ini ya relief itu juga masih dibaca secara ini istilahnya secara realisasi yang ada di gambar tersebut. Ada beberapa lapisan relief yang didokumentasikan itu dari satu potongan gambar itu menjadi beberapa cerita seperti itu. Sama halnya ketika kalian nanti dokumentasikan teknik tempa kalian, itu juga berarti pembacaannya menghasilkan beberapa cerita.
Nah, buat menyatukan hal-hal tersebut, kalian perlu adanya dokumentasi teks. Bagaimana kalian meliterasi hasil foto-foto kalian, mendeskripsikan hasil karya kalian supaya dapat dibaca ataupun dapat ditelaah generasi selanjutnya. Seperti itu. Menguasai software dan peluang multimedia. Untuk masa sekarang multimedia kalian udah menguasai ya, apalagi untuk bikin konten. Ya, itu udah paling mudah sebenarnya. Merancang dan memproduksi karya multimedia yang layak publikasi dan arsip digital. Ini misalnya kalian konten-konten Mas Rempak. Menyajikan dokumentasi dalam format multimedia secara kreatif, komunikatif, dan profesional. Untuk poin kelima ini, sementara ini kan kalian diterapkan untuk katalog karya kalian. Jadi bagaimana karya kalian dipublikasikan dalam bentuk katalog. Oke, untuk pertemuan kali ini ada pertanyaan? Cukup, Pak. Ya, cukup. Terima kasih. Salah satu contoh proses dokumentasi pernah kita lakukan ini. Seperti itu dokumentasinya. Jadi itu merupakan salah satu bagaimana caranya personal branding ya, apalagi untuk karya-karya. Selain ada dokumentasi katalog, kalian juga perlu dokumentasi video seperti itu. Di sini belum bisa disebut dokumenter karena belum adanya alur cerita ya di sini. Belum ada permasalahan di situ. Karena film dokumenter, namanya juga film, itu membutuhkan suatu skenario. Ada permasalahan di situ, ada alur cerita di situ, ada konflik di situ, nah, seperti itu. Jadi batasannya ada di situ antara dokumentasi dengan dokumenter. Dokumentasi hanya sebatas mempublikasikan apa itu kegiatan ataupun bagaimana kalian memproses karya tersebut seperti itu. Sedangkan dokumenter itu lebih kompleks lagi, ada alur ceritanya. Bagaimana kamu menyelesaikan masalah tersebut, bagaimana ada pertentangan ada di alur cerita dokumenter tersebut seperti itu. Kita nggak perlu sampai ke sana, jauh ke sana, karena wilayahnya film dokumenter itu berada di prodi lain. Kalau ranah karya di program studi senjata tradisional keris itu hanya sebatas untuk pendokumentasian. Nah, selain itu fungsi dokumentasi itu adalah merekam peristiwa atau aktivitas agar bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini buktinya keris saya, bikinan saya sendiri sebagai arsip. Nah, arsip ketika kalian di museum itu banyak. Ada pula yang berwujud manuskrip. Berapa generasi itu
hampir ratusan tahun kan manuskrip, apalagi dalam bentuk lontaran. Nah, itulah yang disebut dokumentasi teks. Koran bisa hilang juga. Sekarang koran dalam bentuk multimedia, web dan lain sebagainya. Tapi kalau yang kuno-kuno, yang arsip dituliskan dalam catatan lontaran, kulit, batu, itu memang abadi, tapi terbatas. Makanya untuk pendokumentasian masa lalu, orang-orang masa lalu melakukan dokumentasi secara terbatas dan hanya poin-poin tertentu saja yang diutarakan dalam naskah teks tersebut. Seperti itu. Karena terbatasnya kertas juga sih, kalau kertas gampang rusak, makanya mereka cari daun lontar yang awet, kulit hewan itu juga awet, tapi kelemahannya terbatas. Nah, tugas kalian juga mendeskripsikan atau mencari kejelasan dari dokumentasi manuskrip tersebut. Misalnya babonnya dapur keris itu di serat sendiri sudah ada, sudah diterjemahkan. Kalian tinggal menyadur secara harfiah ke dalam penulisan kalian, deskripsi kalian. Jadi ketika kalian menciptakan keris dapur Tilang Sari, nah, ada catatan lontara mengenai Tilang Sari, ada catatan babonnya keris itu di kitab Centini mengenai Tilang Sari. Nah, silakan disandur, ditambahkan. Ada lagi sebagai media komunikasi menyampaikan pesan kepada khalayak luas secara jelas dan terstruktur. Nah, walaupun pada masa kuno belum terlalu jelas ya, tapi memiliki struktur penting. Seperti halnya di Centini tadi sebagai kitab Centini sebagai patokan para pembuat keris di masa sekarang. Bahan pembelajaran mendukung proses pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu. Siapa tahu dari tulisan-tulisan dokumentasi kalian dalam berupa katalog dan lain sebagainya, kedepannya bisa menjadikan generasi penerusnya sebagai catatan penelitian buat pengembangan ilmu, teknologi, tempat, pamor, dan lain sebagainya. Sebagai pelestarian budaya, menjaga warisan seni, tradisi, dan pengetahuan agar tidak hilang. Ada beberapa prinsip dokumentasi juga nanti kalian bisa baca di materi yang sudah saya upload di sistem. Ada fotografi, nah videografi dasar kita tidak terlalu dalam ya, karena batasannya tadi dokumentasi dari publikasi produksi karya keris, jadi cuma menekankan pada editing dasar saja, antara cutting, transition, atau sound shaping seperti itu. Jadi dokumentasi dalam storyboard dan lain sebagainya itu tidak terlalu ditekankan di sini. Nah, integrasi foto, teks itu juga penting kalau di bidang di media katalog, khususnya katalog keris ya. Ada standar estetika dan etika dalam publikasi multimedia juga. Nah, jangan sampai ada konten-konten yang istilahnya dalam ranahnya dokumentasi kalian yang melanggar etika seperti itu. Misalnya ada foto keris sampingnya ada kakinya, nah itu jangan.
selanjutnya untuk project based learning kalian, karena perkuliahan kalian lebih banyak ini di 4 prodi senjata tradisional TRIS ya. Jadi perkuliahan kalian lebih banyak pada prakteknya, 60% praktek. Jadi kita gunakan project based learning aja, penugasan, karena 60%-nya praktek, untuk teoretiknya kita 30% saja. Jadi, nah silakan kalian di rumah membuat proyek dokumentasi, gitu. Jadi ada keris, kalian dokumentasikan, dikasih narasi keris apakah ini, tangguh apa, ataukah bersangkutan dengan mata kuliah kewirausahaan juga bisa. Kalian di sini kan ada beberapa klasifikasi keris ya, mulai dari pusaka, gemban, dan souvenir. Nah, bagaimana kalian membedakan keris tersebut? Mana yang pusaka, kalian deskripsikan, ataukah yang gemban? Oh, ini harganya 5 juta untuk dipakai dalam pernikahan atau apa? Ataupun souvenir. Silakan bagi yang berminat mencari sebuah keris untuk oleh-oleh keluarga ataupun sebagai busana, pelengkap busana dalam pernikahan atau seremonial lain, harganya antara 1 juta sampai 5 juta, silakan. Yang penting nanti tugasnya dikumpulkan dalam bentuk konten video. Durasi ya sekitar 1 sampai 2 menit. Nah, selain itu output berupa deskripsi tadi, ada foto. Nah, videonya sudah saya jelaskan tadi, foto dan laporan digital. Jadi teksnya mengenai ada fotonya, misalnya foto sampulnya dari video kalian, terus deskripsinya apa. Nah, deskripsinya ini nanti cocok enggak dengan yang ada di video tersebut. Deskripsinya mengenai konten video pusaka, tapi di kontennya ternyata jual beli keris, ini jual beli keris buat souvenir, kan nggak cocok. Jadi kalau memang videonya keris pusaka, nangguh keris, nah deskripsinya juga ini mengenai deskripsi sejarah ataupun tangguhan keris itu, seperti itu. Ya, jadi untuk perkuliahan hari ini cukup sekian. Jangan lupa untuk tugasnya saya kasih waktu 2 minggu sambil kalian mengerjakan proyek prakteknya. Siapa? Oke. Jadi ada bentuk penilaian juga, tugas individu dan tugas kelompok. Tugas kelompok nanti akan saya sampaikan setelah menjelang ujian tengah semester. Sementara di awal semester ini saya kasih tugas individu dulu. Oke? Ya. Jadi habis ini ada perkuliahan praktek. Jadi silakan kalian nanti menuju ke pesantren. Akhirul salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore Pak. Siap.